Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Arin Solri Aliatusyam, NIM 11940100222. Nah, di video kali ini aku bakal sedikit ngejelasin atau sedikit ngasih info nih ke teman-teman semua mengenai konseling dan psikoterapi dalam ruang lingkup penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi yang pertama. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu konseling? Konseling merupakan proses pertemuan tatap muka antara seorang konselor dan seorang konseli atau orang yang sedang membutuhkan pelayanan bimbingan. Proses konseling ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dialami atau sedang dihadapi oleh seorang klien. Proses konseling ini dilakukan secara individual atau between person antara konselor dan seorang konseli. Teknik pemecahan masalah dalam proses konseling ini menggunakan teknik wawancara antara klien dan konselor dengan cara face to face. Ada beberapa jenis dan layanan konseling, seperti yang pertama layanan orientasi, yaitu layanan terhadap individu untuk memperkenalkan tentang suatu hal yang baru. Yang kedua, ada layanan informasi, yaitu layanan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan individu memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Yang keempat, ada layanan konseling perorangan, yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang konseli dalam rangka pengetasan masalah pribadi konseling. Yang kelima, ada layanan bimbingan dan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah individu secara bersama-sama untuk memperoleh berbagai bahan dari narasumber dan membahas pokok pembahasan yang tertentu untuk pengembangan diri individu, dan sedangkan layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan individu memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetasan masalah, dan masalah yang dibahas adalah masalah yang dihadapi dari masing-masing kelompok. Yang keenam, ada layanan konsultasi, yaitu layanan konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor terhadap seorang konseli yang memungkinkan untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu ada layanan mediasi, yaitu layanan yang membantu individu untuk menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Definisi korban penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa indikasi medis dan tidak dalam pengawasan dokter. Nah, korban di sini atau korban yang dimaksud di sini adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa tujuan atau di luar tujuan tertentu, dan ilmu pengetahuan juga tidak dalam pengawasan dokter yang ketat. Kemudian faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Dalam faktor ini meliputi dua faktor. Yang pertama ada faktor individu, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ada beberapa faktor individu seperti mengikuti tren, ingin bersenang-senang, ingin mencoba-coba dan tidak memikirkan dampak yang akan dirasakan ke depannya. Kemudian memiliki pengertian yang salah bahwa mencoba-coba atau menggunakan narkoba sekali tidak akan menyebabkan kecanduan, kemudian agar bisa diterima oleh kelompok sosial di lingkungannya, dan menjadi pelarian untuk menghilangkan rasa stres atau pusing terhadap dirinya. Lebih lengkapnya nanti akan aku taruh di sini. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa meliputi dari lingkungan sekolah, rumah, lingkungan sosial, dan masyarakat.
Ada beberapa upaya atau metode pencegahan dan pemberantasan narkoba, antara lain yang pertama yaitu promotif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum pernah memakai narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Yang kedua yaitu preventif atau program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui seluk-beluk narkoba dan tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Yang ketiga ada program kuratif atau program pengobatan. Program ini biasanya ditujukan kepada para pemakai narkoba dengan tujuan untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari penyakit-penyakit bawaan akibat dari penggunaan narkoba itu sendiri. Yang keempat ada rehabilitatif atau program pemulihan. Program ini merupakan program pemulihan kesehatan jiwa dan raga dan ditujukan kepada pemakai narkoba. Namun pemakai narkoba sini merupakan pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Nah, tujuannya ini agar si pemakai tidak ketergantungan untuk memakai narkoba dan agar mereka terbebas dari penyakit bawaan yang disebabkan oleh pemakaian narkoba. Yang kelima yaitu represif atau program penindak. Ini program terakhir, yaitu program yang ditujukan untuk produsen, bandar, pengedar, dan pemakai, namun berdasarkan hukum. Nah, program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi. Program ini menindak pemakai sebagai pelanggar Undang-Undang Dasar mengenai narkoba. Nah, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu psikoterapi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu psikoterapi? Psikoterapi merupakan pengobatan alam pikiran, atau lebih tepatnya, pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Tujuan dari psikoterapi ini adalah untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara mengubah atau memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosinya agar individu tersebut dapat mengembangkan dirinya dan memposisikan dirinya dengan baik pada saat menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, orang yang biasanya memberikan arahan atau wawasan mengenai psikoterapi disebut dengan psikiater. Psikiater ini bertugas untuk memberikan pengarahan atau wawasan mengenai psikoterapi, dan bahkan psikiater bisa mengubah atau memodifikasi tingkah laku individu tersebut yang dianggap menyimpang. Ada 3 kegunaan dalam psikoterapi, yaitu sebagai penyembuhan, pencegahan, dan pemeliharaan jiwa yang sehat. Bentuk yang pertama yaitu terapi psikodinamik, teknik yang menekankan fungsi pemecahan masalah dari ego yang berlawanan dengan impuls seksual dan agresif. Yang kedua yaitu terapi behavioral, yaitu teknik yang menggunakan prinsip belajar untuk memodifikasi perilaku individu, dan terapi ini juga merupakan penggantian tingkah laku yang lama menjadi tingkah laku yang baru. Yang ketiga ada teori kognitif, yaitu teknik yang lebih mengintervensi pada bagian individu atau perasaan-perasaan yang disebut dengan pikiran, dan teori ini membantu individu dalam mengungkap pikiran-pikiran yang dirasanya tidak rasional. Nah, yang keempat ada terapi client center atau humanistik, yaitu terapi yang bertujuan untuk membantu klien mengenali dan memahami perasaan yang sesungguhnya. Yang kelima, ada terapi sosiologi, yaitu terapi yang ditujukan untuk mantan pengguna narkoba agar mereka mendapatkan keberhasilan dalam mengintegrasi diri untuk kembali ke masyarakat. Yang keenam, ada terapi spiritual. Nah, terapi spiritual ini merupakan terapi yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembalikan, serta memelihara kondisi kejiwaan yang residen sesuai dengan tatanan nilai agama Islam agar tercapainya keselarasan dalam hidup. Adapun langkah-langkah terapi yang bisa dilakukan melalui konsep-konsep dalam Islam seperti menciptakan kehidupan Islami dan perilaku yang religius. Yang kedua, mengintensifkan dan meningkatkan kualitas ibadah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir, juga menjauhi sifat-sifat tercela dan mengembangkan sifat-sifat yang menurutnya terpuji.
Dan yang terakhir ada therapeutic community atau TC. Nah, therapeutic community atau TC ini merupakan metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang merupakan sebuah keluarga atas orang-orang atau sekumpulan orang yang mempunyai permasalahan dan tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesamanya. Dan biasanya metode ini dipimpin oleh satu orang atau salah seorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang semula negatif menjadi positif. Teori yang mendasari metode TC ini merupakan teori behavioral atau modifikasi perubahan tingkah laku. Nah, TC merupakan sekelompok orang dengan permasalahan dan tujuan yang sama yang berkumpul untuk saling membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Dengan kata lain, itu diibaratkan seperti man helping man to help himself, yaitu seseorang yang menolong orang lain untuk menolong diri sendiri. Nah, dalam metode ini, kesembuhan diciptakan melalui perubahan pandangan alam atau the renewal of worldview dan penentuan diri atau self-discovery, dan mendorong pertumbuhan dan perubahan atau yang biasa disebut dengan growth and change. Nah, itu dia penjelasan atau materi mengenai konseling dan psikoterapi dalam ruang lingkup penyalahgunaan narkoba. Semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton video aku. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku. Dan I'll see you in my next video. Bye-bye!